Baik, selamat pagi anak-anak semua. Jadi untuk hari ini pembelajaran sanitasi hygiene ibu yang mengampu, ibu yang mengajarkan. Untuk di pertemuan selanjutnya mungkin akan dipaparkan materi oleh Ibu Ratni. Untuk hari ini kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi Ibu ulang lagi sekali, untuk hari ini kita akan belajar tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Di mana keselamatan dan kesehatan kerja ini sangat penting ketika kalian nanti akan terjun ke dunia kerja. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi kalian harus tahu minimal kesehatan selama kalian bekerja seperti apa, keselamatannya seperti apa. Jadi materi ini untuk menunjang performa kalian nanti selama kalian terjun di dunia pariwisata atau terjun di dunia kerja. Kita langsung saja untuk pembahasan materinya. Nah, jadi yang pertama ada pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Mungkin ini sudah pernah dibahas waktu kalian pengenalan lingkungan MPLS, ya atau tidak? Ya. Jadi untuk hari ini kita ulang lagi materinya, mungkin karena sudah dapat di MPLS, kita bahas lagi secara lebih rinci. Jadi yang pertama, pengertian secara filosofis. Jadi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi kenapa tenaga kerja? Karena pembahasan ini adalah mengacu ke keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Jadi lebih menitik beratkan ke tenaga kerja. Terhadap hasil karya dan upaya menuju masyarakat adil dan makmur. Itu pengertian secara filosofis. Ini selanjutnya pengertian secara keilmuan. Penjelasannya dalam ilmu pengetahuan dan penerapan, K3 adalah usaha pencegahan, kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Itu menurut atau secara keilmuan. Selanjutnya, pengertian secara OHSAS. Ditulis pada tahun 2007. Ini ada bukunya. Menurut OHSAS, K3 adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja dari tenaga kerja maupun orang lain. Orang lain itu baik dari kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kalian bekerja atau nantinya kalian bekerja. Lanjut. Tujuan K3. Apa sih menurut kalian tujuan dari K3 ini? Keselamatan dan kesehatan kerja. Apa menurut kalian? Ada yang bisa menjawab? Coba dijawab, Iwayan Citawirya. Iwayan Citawirya. Menurut kamu, apa tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja? Iwayan Citawirya. Di-unmute dulu, baru dijawab. Bisa? Silahkan, Wirya.
Atau yang lain bisa membantu? Ada yang lain bisa membantu? Apa tujuannya? Kalau tidak, kita lanjutkan. Nah, jadi ini tujuan dari K3. Nah, untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan dengan memelihara dan melindungi kesehatan, keamanan, dan keselamatan tenaga kerja, sehingga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dan pada akhirnya dapat meningkatkan sistem efisiensi dan produktivitas kerja. Jadi ini pentingnya K3. Nah, jadi intinya kalau kalian sehat, bisa menjaga lingkungan kerja kalian dengan subjektif dan teratur. Nah, jadi sistem kerja kalian akan lebih efisien dan lebih produktif. Nah, misalnya kalian kerja di restoran, kalian sebagai tukang masaknya misalnya. Jadi di akhir kalian akan closing atau nutup restoran kalian, jadi semua perabotan tertata rapi, sudah bersih. Jadi untuk besok paginya ketika kalian akan buka restoran kalian lagi, jadi semua peralatan, semua perlengkapan sudah bisa dan siap untuk kalian gunakan. Itu bentuk dari tujuan K3. Lanjut. Sasaran K3, di mana yang pertama adalah menjamin keselamatan kerja dan orang lain. Yang kedua, menjamin keamanan peralatan yang digunakan. Yang ketiga, menjamin proses produksi yang aman dan lancar. Nah, jadi kembali tadi ke tujuan tadi. Nah, ini sasarannya, menjamin keselamatan pekerja dan orang lain. Jadi dari kalian sendiri selaku pekerja dan orang lain misalnya tamu atau misalnya kerabat kalian saat kalian melakukan aktivitas kerja. Nah, yang kedua, menjamin keamanan peralatan yang digunakan, misalnya pisau. Nah, itu lebih ke teknik penggunaannya seperti apa, biar misalnya kalau ngiris bawang, tangannya tidak sampai terluka atau teriris. Itu mengacu ke penggunaan alat yang baik dan benar. Dan yang ketiga, menjamin proses produksi yang aman dan lancar. Nah, proses produksinya seperti apa? Jadi misalnya kalian merebus sayur, jadi itu perlu diperhatikan berapa menit kira-kira waktu yang dibutuhkan ketika kalian akan merebus sayur, agar kandungan vitaminnya tidak terbuang nantinya, biar nggak sia-sia. Kalian kalian makan sayur itu tujuannya untuk mengisi vitamin atau menambah vitamin kalian, menopang kesehatan kalian, tapi ujung-ujungnya jadi mubazir karena kalian tidak mengerti bagaimana cara mengolah sayur yang benar agar kandungan vitaminnya tetap terjaga. Nah, kita lanjutkan. Jenis bahaya dalam K3. Nah, yang pertama ada bahaya jenis kimia. Ini termasuk bahan kimia yang dimaksudkan. Bahaya akibat terhirupnya atau terjadinya kontak antara manusia dengan bahan kimia berbahaya. Contohnya misalnya abu sisa pembakaran, bahan kimia, uap bahan kimia, dan gas bahan kimia. Sudah? Selanjutnya, bahaya jenis fisika, di mana bahaya jenis fisika ini diakibatkan suatu temperatur udara yang terlalu panas maupun terlalu dingin, serta keadaan udara yang tidak normal yang menyebabkan terjadinya perubahan atau mengalami suhu tubuh yang tidak normal. Kepanasan misalnya, kalian kerja di dapur misalnya, ventilasinya kurang begitu memadai. Jadi ketika kalian melakukan aktivitas di sana, misalnya membuat makanan, ventilasi tidak baik, panasnya berlebih,
terlebih lagi jumlah orangnya tidak memadai, tentu itu akan membuat badan kalian menjadi tidak fit. Bisa saja kalian jadi dehidrasi, seperti itu. Jadi itu perlu diperhatikan. Selanjutnya, bahaya jenis proyek atau pekerjaan. Yang pertama, bahaya akibat pencahayaan atau penerangan yang kurang menyebabkan kerusakan penglihatan. Ini biasanya terjadi pada siapa? Atau jenis pekerjaannya apa menurut kalian? Apa kira-kira bahaya akibat pencahayaan atau penerangan yang kurang menyebabkan kerusakan penglihatan? Menurut kalian jenis pekerjaan atau bahaya ini akan didapatkan oleh pekerjaan jenis apa? Atau orang yang mengerjakan apa? Apa kira-kira? Nah, jadi yang pertama, bahaya akibat pencahayaan atau penerangan itu bisa saja dialami oleh penulis misalnya. Nah, jadi kalau penulis itu kan notabene menulis. Bisa saja ketika dia menulis, dia tidak suka, ketika dia menulis itu cahaya yang terlalu terang, jadi dia melakukan aktivitas menulisnya di lingkungan atau tempat yang sinarnya kurang, jadi mungkin saja lambat laun matanya akan rusak. Bisa saja minus. Selanjutnya yang kedua, bahaya dari pengangkutan barang serta penggunaan peralatan yang kurang lengkap dan aman yang mengakibatkan cedera pada pekerja dan orang lain. Jenis pekerjaan apa kira-kira yang mengacu atau dapat terjadinya bahaya ini? Yang kedua, jenis pekerjaan apa kira-kira? Bahaya dari pengangkutan barang. Ini bisa terjadi pada kuli panggul. Misalnya di pasar, kan ada tukang kuli panggul yang bawain barang-barang kalian atau yang bawain barang-barang ke pedagang, dari pemasok ke pedagang. Atau bahasa Balinya Kang Suwun. Itu kalau tidak diperhatikan dengan baik, dia bisa saja mengalami cedera. Dari pengangkatan barang, misalnya dia ngangkat beras misalnya, sampai 50 kilo. Kalau teknik kerjanya tidak baik, tidak benar, mungkin saja nanti bisa saja pinggangnya atau tangannya terkilir. Itu makanya kita bahas sekarang bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja itu penting ketika kalian melakukan aktivitas kerja. Yang ketiga, bahaya akibat keadaan yang sangat bising yang menyebabkan terjadi kerusakan pendengaran. Ini jenis pekerjaan apa kira-kira? Bahaya akibat keadaan yang sangat bising. Jenis pekerjaan apa kira-kira? Yang kira-kira bising? Terbayang nggak kira-kira jenis pekerjaannya apa? Apa kira-kira jenis pekerjaannya? Misalnya yang paling gampang adalah pemusik. Mungkin saja dia menggunakan sound yang volumenya terlalu keras. Bisa saja gendang telinganya jadi rusak. Itu misalnya. Selanjutnya bisa jenis pekerjaan lain yang notabene adalah menggunakan atau keadaan kerjanya di lingkungan yang sangat bising. Kita lanjutkan. Pencegahan kecelakaan kerja. Ini penting, perlu kalian perhatikan. Yang pertama, mengidentifikasi faktor penyebab yang dapat menimbulkan bahaya. Identifikasi resiko bahaya. Mengidentifikasi faktor penyebab yang dapat menimbulkan bahaya. Misalnya kalian di rumah, menggoreng ikan misalnya.
Kalian identifikasi dulu, bahaya apa yang bisa ditimbulkan ketika kalian akan menggoreng ikan. Apa kira-kira bahayanya? Kompor meledak? Ya minimal kalau kalian goreng ikan itu minyaknya bisa terciprat. Ya atau tidak? Ya, kena cipratan minyak. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi, kalau kalian mau, kalian terhindar dari hal tersebut, kalian identifikasi bagaimana caranya agar kalian ketika menggoreng ikan tersebut, minyaknya tidak meletup. Atau tidak terciprat ke badan kalian. Nah, mengidentifikasi bagaimana caranya. Misalnya ketika kalian akan menggoreng, sebelum kalian menggoreng ikannya kan tadinya dicuci. Jadi ditiriskan dulu airnya. Ditiriskan, setelah agak kering baru kalian goreng. Itu akan meminimalisir terjadinya cipratan minyak ke tubuh kalian. Nah, itu teknik mengidentifikasi faktor penyebab. Yang kedua, melakukan pengendalian teknis, eliminasi, isolasi, instruksi kerja, sosialisasi, atau pelatihan, dan pemantauan. Melakukan pengendalian teknis, eliminasi, isolasi, instruksi kerja, sosialisasi, atau pelatihan, dan pemantauan. Ada yang mengerti kira-kira melakukan pengendalian teknis? Itu lebih ke aplikasi. Ketika kalian menemukan masalah, ketika kalian melakukan aktivitas kerja dan menemukan masalah, kalian dapat melakukan eliminasi, isolasi, dan instruksi kerja. Misalnya ketika kalian di restoran, tiba-tiba ada tamu yang menjatuhkan piring. Bagaimana teknik kerja kalian untuk dapat menangani kejadian tersebut. Itu termasuk misalnya kalian bersihkan, itu termasuk ke eliminasi. Dan isolasi itu lebih ke bagaimana cara kalian untuk menjaga agar orang-orang di sekitar kalian itu atau orang-orang yang berada di lingkungan ketika piring itu pecah tidak terkena beling. Itu yang dimaksud dari sub kedua. Yang ketiga, melakukan pengendalian administrasi, pengeluaran waktu kerja, rotasi, dan mutasi. Jadi sekarang lebih ke pencegahan waktunya. Rotasinya, mutasinya. Ini perlu juga. Sudah, kita lanjutkan. Istilah bahaya dalam lingkungan kerja. Yang pertama ada hazard. Jadi hazard itu adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan, penyakit, kerusakan, atau penghambatan kemampuan kerja yang ada. Ini istilah-istilahnya. Jadi yang kedua, danger. Tingkat bahaya akan suatu kondisi yang sudah menunjukkan peluang bahaya sehingga mengakibatkan suatu tindakan pencegahan. Jadi antisipasinya. Selanjutnya, yang ketiga ada reach. Prediksi tingkat keparahan bila terjadi bahaya dalam siklus tertentu. Jadi diprediksi apa yang akan terjadi dan bagaimana teknik penanganan dan pencegahan. Yang keempat, insiden. Munculnya kejadian bahaya yang dapat atau telah mengadakan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas normal. Itu insiden. Yang kelima ada eksiden. Ini beda ya antara insiden dan eksiden. Di mana eksiden ini adalah kejadian bahaya yang disertai adanya korban dan atau kerugian baik manusia maupun benda.
Nah, jadi beda ya antara insiden dan eksiden. Kita lanjutkan. Standar keselamatan kerja. Sudah, ini perlu juga diperhatikan. Standar keselamatan kerja atau SOP biasanya disebutkan. Standar operasional. Yang pertama, pelindungan badan yang meliputi seluruh badan. Nah, kalau sekarang banyak digunakan misalnya ketika pencegahan corona, tim medisnya pakai apa kira-kira? Untuk melindungi diri atau melindungi badan. Apa namanya? Apa namanya? Kita adakan interaksi ya, biar saya tahu juga apakah kalian mendengarkan atau tidak. 10 AP4, Kadek Jaka. Kadek Jaka, apa yang digunakan untuk tim medis untuk melindungi badannya saat ini, untuk pencegahan corona? Unmute dulu, Kadek Jaka. Apa kira-kira? Bisa? Silakan bisa di-unmute dulu. Nggak bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Misalnya untuk sekarang tim medis menggunakan APD, alat pelindung diri. Sudah? Yang kedua, pelindungan mesin. Pelindungan mesin itu perlu juga agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Misalnya mesinnya sudah perlu diservis, itu perlu penanganan agar nanti tidak terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, pengamanan listrik yang harus dicek secara berkala. Nah, ini juga agar tidak terjadi konsleting listrik. Kan banyak tuh kejadian kalau listriknya konslet, itu biasanya itu terjadi karena misalnya kabelnya ada yang mengelupas, itu yang bisa menjadikan terjadinya konsleting listrik. Yang keempat, pengamanan ruangan meliputi sistem alarm, alat pemadam kebakaran, penerangan yang cukup, ventilasi yang baik, dan jalur evakuasi khusus yang memadai. Pengamanan ruangan. Jadi misalnya di sana disediakan alarm kebakaran. Yang kedua ada alat pemadam kebakaran. Yang ketiga ada penerangan yang cukup. Jadi kalian walaupun dalam ruangan, kalian juga bisa melihat dengan jelas. Selanjutnya ada ventilasi yang baik. Tujuan ventilasi itu apa kira-kira? Apa kira-kira ventilasi? Apa kira-kira? Jadi ventilasi itu berfungsi untuk filtrasi atau pertukaran udara. Jadi udara dari luar ruangan tetap bisa masuk. Jadi kalian walaupun di dalam ruangan tidak pengap.
Itu fungsinya ventilasi. Selanjutnya. Ada APD. Alat pelindung diri. Sudah? Ini ada beberapa gambar. Jadi di sana ada kacamata pelindung. Sudah, ada masker. Selanjutnya ada sarung tangan. Selanjutnya ada sepatu pelindung. Selanjutnya ada helm pengaman. Selanjutnya ada pelindung telinga. Dan yang terakhir ada rompi. Sudah? Sudah, jadi ini yang perlu diperhatikan, alat pelindung diri. Sudah? Jadi ini ada alat pelindung diri. Jadi masing-masing pekerjaan tentu jelas alat pelindung dirinya beda-beda. Tergantung jenis pekerjaannya apa dan tingkat resiko yang bisa terjadi dalam pekerjaan tersebut seperti apa. Sudah? Kita lanjutkan. Alat pelindung diri. Yang pertama untuk melindungi kepala. Sudah, untuk melindungi kepala. Jadi yang pertama adalah safety helm atau helm pelindung. Sudah? Ini yang dimaksudkan. Ini adalah jenis helm pelindung atau safety helm. Biasanya digunakan untuk pekerjaan apa? Jenis pekerjaan apa? Ada yang tahu? Jenis pekerjaannya apa kira-kira? Menggunakan helm seperti ini. Untuk jenis pekerjaannya bisa misalnya pekerja di proyek. Tujuannya agar kepalanya terlindungi dari misalnya material bangunan yang bisa mengenai kepala. Misalnya kalau kerja sebagai kontraktor, misalnya bangun rumah tingkat, kan bisa saja kemungkinan-kemungkinan itu terjadi. Misalnya ada tukang yang menjatuhkan batu misalnya, itu untuk mengurangi terjadinya cedera. Jadi digunakan safety helm. Selanjutnya yang kedua ada safety goggles atau kacamata pengaman. Tujuannya adalah untuk melindungi mata dari paparan partikel yang melayang di udara. Percikan benda kecil, benda panas, ataupun uap panas. Sudah? Ini adalah contoh dari safety goggles atau kacamata pelindung. Ini biasanya digunakan untuk jenis pekerjaan apa kira-kira? Apa kira-kira yang menggunakan kacamata pelindung? Misalnya tukang las. Ya atau tidak? Agar tidak terciprat percikan-percikan api ke matanya. Jadi digunakan kacamata pelindung. Selanjutnya, hearing protection atau pelindung telinga.
untuk melindungi dari kebisingan maupun tekanan. Ini bisa digunakan tadi, misalnya adalah pemusik atau mungkin penyelam. Penyelam juga bisa menggunakan alat pelindung atau penutup kepala, tentu jenisnya beda ya. Ada alat khusus untuk melindungi telinganya, agar dalam kedalaman sekian telinganya tidak dengung. Ini contohnya. Ini hearing protection. Sudah lihat contoh gambarnya? Kita lanjutkan. Safety mask atau masker yang berfungsi sebagai alat pelindung pernapasan saat berada di area yang kualitas udaranya tidak baik. Seperti sekarang, kemana-mana harus menggunakan masker. Sebagai salah satu protokol untuk terhindar dari COVID. Jadi kalian kemana-mana pakai masker. Itu salah satu bentuk cara kalian melindungi diri. Nih, salah satu contohnya, safety mask. Ini digunakan untuk siapa? Kira-kira. Jenis masker seperti ini digunakan untuk pekerjaan jenis apa? Jenis pekerjaan apa kira-kira? Kalau jenis masker seperti ini biasanya digunakan oleh pemadam kebakaran. Atau tukang fogeng biasanya juga menggunakan masker jenis ini. Ini bentuk proteksinya lumayan ketat kalau pakai ini. Jadi terlindungi, udara yang masuk itu partikel-partikelnya sudah tersaring dengan baik. Selanjutnya, ada face shield atau pelindung wajah. Ini di musim pandemi juga digunakan oleh banyak orang. Tujuannya untuk melindungi wajah dari paparan bahaya kimia, percikan benda kecil, benda panas, ataupun uap panas, benturan atau pukulan benda keras dan tajam. Ini salah satu contoh face shield. Tapi sekarang di musim corona juga banyak jenis-jenis face shield yang ada di pasaran. Biar kalian tahu saja gambarnya seperti apa. Sudah? Kita lanjutkan. Oke, itu tadi 5. Bu ulangi, untuk alat pelindung kepala, yang pertama ada helm pelindung. Yang kedua ada kacamata pengaman. Sudah? Yang ketiga ada penutup telinga. Yang keempat ada masker. Dan yang terakhir ada pelindung wajah. Sudah, jadi untuk area kepala digunakan 5 pelindung badan, ada 5 jenis ini. Ada 5 jenis alat yang digunakan untuk melindungi kepala. Sudah? Kita lanjutkan. Alat pelindung tubuh. Sudah, yang pertama ada apron atau celemek. Ini biasanya digunakan di dapur, misalnya. Oleh cooking ataupun orang-orang yang membantu untuk memasak. Tujuannya menggunakan apron adalah untuk melindungi tubuh dari percikan bahan kimia atau suhu panas. Bisa juga digunakan untuk melindungi badan dari kotoran, baju kalian terutama. Ini jenis apron, ini namanya apron atau celemek. Sudah? Kita lanjutkan. Yang kedua ada safety face
atau rompi keselamatan kerja yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kontak atau kecelakaan. Nah, ini safety vest. Ini biasanya dibuat dengan warna-warna yang terang. Misalnya ini orange. Ada juga hijau cerah, hijau stabilo biasanya. Selanjutnya ada safety clothing atau alat pelindung tubuh. Nah, untuk melindungi dari hal-hal yang membahayakan saat bekerja, mengurangi resiko terluka, dan juga digunakan sebagai identitas pekerjaan. Nah, ini safety clothing. Ini digunakan untuk siapa? Ada yang tahu? Ini baju atau seragam yang digunakan untuk jenis pekerjaan apa? Nah, ini biasanya digunakan oleh pemadam kebakaran. Dah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Alat pelindung anggota tubuh. Nah, yang pertama ada safety glove atau sarung tangan, yang berfungsi melindungi jari-jari dan tangan dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, bahan kimia, arus listrik, benturan, pukulan, dan goresan benda tajam. Sudah? Jadi ini, safety glove, sarung tangan. Sudah? Selanjutnya ada safety belt atau sabuk pengaman yang dipakai saat menggunakan alat transportasi serta untuk membatasi ruang gerak pekerja agar tidak terjatuh. Ini biasanya digunakan. Nah, ini jenis safety belt. Ini biasanya digunakan oleh siapa kira-kira? Nah, jadi jenis safety belt seperti ini biasanya digunakan oleh pemanjat tebing. Sudah? Selanjutnya ada safety boot atau sepatu. Boot atau sepatu pelindung. Tujuannya adalah untuk melindungi kaki dari benturan, tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, bahan kimia berbahaya, ataupun permukaan licin. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, jadi masing-masing pekerjaan punya safety boot-nya masing-masing. Nah, jadi ini biasanya untuk sepatu cats-nya ini digunakan oleh pekerja kontraktor, misalnya. Itu bahannya bakuh atau kokoh. Dan bisa juga digunakan oleh chef, agar nanti ketika bekerja di kitchen tidak terjadi kecelakaan yang bisa mengakibatkan luka. Misalnya kena apa namanya tuh pisau, misalnya pisaunya jatuh, jadi ketika mengenai kaki tidak langsung tertusuk. Jadi ini bahannya sudah diperhatikan agar bisa aman digunakan ketika kalian bekerja. Selanjutnya ada boot seperti ini digunakan untuk melindungi kaki juga. Udah. Oke, untuk hari ini sanitasi kita akhiri pada materi
Nah, jadi materi kita hari ini kita cukupkan di keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi saya ulangi lagi, Ibu ulangi lagi. Sudah, keselamatan kerja ini sangat penting kalian perhatikan ketika akan terjun ke dunia usaha atau melakukan aktivitas kerja. Di mana dalam pekerjaan tentu saja ada hal-hal yang bisa mengakibatkan kalian cedera atau terluka. Jadi kalau kalian belajar terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, jadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu bisa diminimalisir. Jadi kalian tahu, bisa identifikasi jenis pekerjaannya apa, bahaya yang mungkin terjadi itu seperti apa, penanganannya seperti apa. Jadi itu yang dimaksudkan dalam pembelajaran ini. Tahu bagaimana bekerja, tahu bagaimana caranya menjaga keselamatan dan kesehatan ketika kalian bekerja. Udah, untuk hari ini pembelajaran Ibu cukupkan. Nah, untuk 2 minggu lagi kita ketemu lagi di pembelajaran sanitasi hygiene. Udah, karena ini mapel terakhir di kelas 10, nah, jadi silahkan kalian langsung leave meeting, dan nanti akan dilanjutkan ke kelas 11. Dah, jadi kalian bisa akhiri meeting kita hari ini. Dah, tetap jaga kesehatan, tetap perhatikan protokol-protokol kesehatan, semoga kita selalu dilindungi. Nah, akhir kata Ibu ucapkan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi.